Halo, selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan akan kami kabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya bersama saya Muhammad Sofyan. Inilah kabar Sumatera. Menimbang bahwa mengingat pembentuk undang-undang telah menghendaki Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban diberikan kewenangan memutuskan adanya kasus-kasus tertentu, yaitu antara lain tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya, maka sesuai rekomendasi LPSK tertanggal 11 Januari 2023 kepada terdakwa Richard Eliezer, tindak pidana yang dihadapi terdakwa dapat dikategorikan termasuk dalam pengertian tindak pidana dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Menimbang bahwa syarat selanjutnya untuk dapat ditetapkan sebagai pelaku yang bekerja sama, justice kolaborator terdakwa bukanlah sebagai pelaku utama. Menimbang bahwa PAF Lamintang menerjemahkan Dader sebagai pelaku. Pasal 55 ayat 1 KUH Pidana menentukan siapa yang disebut sebagai Dader. Pelaku-pelaku yaitu antara lain pelaku plegen, menyuruh lakukan plegen, turut serta melakukan plegen, dan yang membujuk, menggerakkan wetlogen. Menimbang bahwa mengingat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menentukan syarat justice kolaborator adalah bukan pelaku utama, sedangkan dalam KUHP sendiri istilah pelaku utama dalam ajaran penyertaan deal naming tidak dikenal dan hanya menyebutkan siapa yang termasuk sebagai pelaku atau dader. Oleh karenanya siapa yang dimaksudkan sebagai pelaku utama diserahkan kepada praktek peradilan. Menimbang bahwa telah ternyata terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan plegen, sedangkan dalam turut serta melakukan plegen tidaklah semua yang turut serta melakukan harus memenuhi rumusan delik. Saksi Freddy Jambo, saksi Kuat Maruf, saksi Riki Rizal, saksi Putri Candrawati serta terdakwa mempunyai peranan masing-masing dengan kehendak tujuan yang sama, yaitu hilangnya nyawa korban Yosua. Bekerja layaknya sistem tanpa adanya peran salah satu saksi tidak dapat berjalan. Dalam hal ini terdakwa mempunyai peranan sebagai orang yang menembak korban Yosua, sedangkan saksi Freddy Sambo pencetus ide, aktor intelektual, perancang sekaligus juga yang telah menembak korban Yosua, serta telah melibatkan para saksi lain termasuk terdakwa, sehingga saksi Freddy Sambo dipandang sebagai pelaku utama, sedangkan meskipun terdakwa benar sebagai orang yang melakukan penembakan terhadap Yosua termasuk pelaku tetapi bukan pelaku utama. Menimbang bahwa sebagaimana telah ternyata dalam perkara hilangnya nyawa korban Yosua merupakan perkara sedemikian rupa sehingga dapat diketahui banyaknya barang bukti yang tidak ditemukan, dirusak, dihilangkan, diganti, ditambah, bahkan telah menyeret pihak-pihak yang terlibat mengaburkan, merekayasa, menyesatkan sehingga banyak yang dihadapkan pada sidang kode etik serta telah diberi sanksi dari instansi kepolisian, bahkan beberapa di antaranya dipecat serta dihadapkan di muka persidangan. Menimbang bahwa fakta persidangan telah menunjukkan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu telah membuat terang perkara hilangnya nyawa korban Yosua dengan keterangan yang jujur, konsisten, logis, serta bersesuaian dengan alat bukti tersisa lain yang ada sehingga sangat membantu perkara aku terungkap. Meskipun untuk itu menempatkan terdakwa dalam posisi dan situasi yang sangat membahayakan jiwanya, mengingat terdakwa praktis berjalan sendirian. Menimbang bahwa selanjutnya majelis telah menerima surat permohonan pengajuan amicus curiae
sahabat pengadilan terhadap perkara terdakwa Richard Eliezer dari berbagai pihak, antara lain Institute for Criminal Justice Reform, Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Farida Law Office, Tim Advokasi Iluni FHAJ, terakhir dari Aliansi Akademi Indonesia, yang pada pokoknya menyatakan kejujuran dan keberanian merupakan kunci keadilan bagi semua. Oleh karenanya, mohon agar kejujuran terdakwa Richard Eliezer mendapat penghargaan sebagaimana mestinya. Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, majelis tidak akan menutup mata dan merasa mendapat tekanan berkaitan dengan permohonan amicus curiae terhadap perkara terdakwa Richard Eliezer. Sebaliknya, memandang sebagai bentuk kecintaan pada bangsa dan negara, khususnya dalam penegakan hukum, sehingga para pihak baik lembaga maupun aliansi yang mempresentasikan harapan masyarakat luas terpanggil menyampaikan keadilan yang dirasakan dan didambakan ditegakkan khususnya terhadap terdakwa Richard Eliezer. Menimbang bahwa untuk itu berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan serta adanya kebenaran fakta, penyebab meninggalnya korban Yosua telah dikepung berbagai pihak yang mengakibatkan gelapnya perkara, sehingga kebenaran dan keadilan nyaris muncul terbalik, maka kejujuran, keberanian, dan keteguhan terdakwa dengan berbagai risiko telah menyampaikan kejadian sesungguhnya sehingga layak terdakwa ditetapkan sebagai saksi dan pelaku yang bekerja sama, justice kolaborator, serta berhak mendapatkan penghargaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas dan ketika terdakwa Eliezer telah mengetahui bahwa perbuatannya sangat jahat, menyadari, menyesal, meminta maaf kepada keluarga korban Yosua, selanjutnya berbalik 180 derajat secara nyata melangkah maju memperbaiki kesalahan meskipun harus melewati jalan terjal berisiko demi kebenaran, dan hal itu telah terdakwa Richard Eliezer tunjukkan sebagai bentuk pertobatan, maka menurut hemat majelis adalah adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Richard Eliezer ditentukan sebagaimana dalam amar putusan. Menimbang bahwa selanjutnya mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, dan kemudian kepada terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti sebagaimana daftar barang bukti akan ditentukan dan ditetapkan dalam amar putusan. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Hal-hal yang memberatkan, hubungan yang akrab dengan korban tidak dihargai terdakwa sehingga akhirnya korban Yosua meninggal dunia. Hal-hal yang meringankan, terdakwa adalah saksi pelaku yang bekerja sama, terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa masih muda dan diharapkan mampu memperbaiki perbuatannya di kelak kemudian hari, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Keluarga korban Nofriansah Yosua Huta Barat telah memaafkan perbuatan terdakwa. Menimbang bahwa dengan terbuktinya terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya dibebani pula membayar biaya perkara. Mengingat pasal 340 KUH pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
6 tentang perlindungan saksi dan korban, serta ketentuan lain dari perundang-undangan yang bersangkutan, serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Silakan berdiri. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator, menyatakan barang bukti adalah sebagaimana dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum, membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Februari tahun 2022 oleh kami Wahyu Iman Santoso selaku Hakim Ketua, Morgan Simanjuntak Sarjana Hukum, dan Alimin Suljono masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Februari tahun 2022 oleh kami Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Saudara Aprisno SHMH dan Okta Aprianto SHMH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Rudi Imawan dan Sarjana Hukum Magister Hukum, Jaksa Penuntut Umum, terdakwa serta tim penasihat hukumnya. Silakan duduk. Kepada Jaksa Penuntut Umum, kepada penasihat hukum maupun terdakwa, saudara mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum maupun upaya hukum berupa banding atau menerima putusan ini atau pikir-pikir. Demikian sidang perkara nomor 798 PB 2022 atas nama terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dinyatakan ditutup. Informasi lainnya akan kami hadirkan, tetaplah bersama kami di Kabar Sumatera. TV1news.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. TV1news.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Ya, pemirsa, polisi Jambi mengungkap sejumlah fakta baru tentang ibu muda yang menjadi predator anak-anak. Ia diketahui menyimpan puluhan video asusila dan memaksa anak-anak melakukan perilaku yang menyimpang. Tim penyidik Subdit 4 di Treskrimsus Polda Jambi menemukan ibu muda pelaku predator anak YS mengoleksi puluhan video asusila di ponselnya. Ini sesuai dengan keterangan dari suami yang suami sempat melihat bahwa istrinya mempunyai koleksi
koleksi video-video porno, kemudian di HP ya. porno, gambar-gambar porno yang sama dengan apa yang diterangkan oleh korban bahwa mereka ini dipaksa untuk melihat. Penyidik juga menemukan YS memaksa anak-anak melakukan perilaku-perilaku menyimpang. YS yang telah ditetapkan polisi sebagai tersangka kini menjalani pemeriksaan kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Jambi. Observasi kejiwaannya dilakukan oleh tim medis dan psikolog hingga 2 pekan mendatang. Dari Jambi, Bayu Alfarizi, TV One mengabarkan. Sejumlah korban asusila seksual anak di Lampung Tengah menjalani pemeriksaan kejiwaan dan tes psikologi. Pemeriksaan psikologi ini diperlakukan untuk mengetahui sejauh mana dampak asusila seksual anak yang dilakukan oleh pelaku. Unit Pelayanan Terpadu Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Kabupaten Lampung Tengah telah melakukan pemeriksaan kejiwaan dan psikologi terhadap 3 orang korban asusila seksual anak. Pemeriksaan dilakukan dengan mendatangkan tim psikolog untuk memeriksa korban eksploitasi seksual dengan 2 metode assessment yang dilakukan, yaitu metode interview terstruktur dan metode observasi terstruktur. Saat ini baru 3 korban yang baru dilakukan assessment. Nantinya semua korban akan dilakukan assessment agar korban tidak trauma dengan kejadian tersebut. Dinas PPA Lampung Tengah akan melakukan pemeriksaan psikologi terhadap 36 korban secara bertahap. Bukan hanya kekerasan fisik aja ya, kekerasan psikologis itu kan lebih utama, karena kan itu kan akan membawa mereka ke masa depan mereka berikutnya selanjutnya gitu. Bukan terapi psikolog itu sudah 3, jadi nanti selanjutnya akan kita lakukan kembali terapi psikolog untuk pengembalian mental mereka supaya mereka tidak melakukan hal yang menyimpang lagi. Kasus asusila seksual terhadap anak ini terungkap setelah orang tua korban menemukan rekaman video pelaku di ponsel putrinya yang kemudian dilaporkan ke polisi. Dari hasil pemeriksaan, pelaku sudah lama melakukan aksi bejat ini, yaitu dari bulan Juni tahun 2022 lalu. Bahkan korban bukan hanya ada di Kabupaten Lampung Tengah, melainkan ada korban di provinsi lain. Dari Lampung Tengah, Lampung, Pujian Syah Edi Supriyanto, TV One mengabarkan. Seorang pelajar SMP tewas tertabrak mobil plat merah di Jalan Lintas Betung Sekayu di kawasan Desa Lumpatan 2, Kecamatan Sekayu, Musi Banyu Asin pada Kamis malam lalu. Korban bernama Rasa, berusia 15 tahun ini, tewas setelah tertabrak mobil plat merah BG7B yang diduga milik anggota DPRD Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Korban sempat dibawa warga ke RSUD Sekayu, namun nyawa korban tak tertolong akibat sempat terseret mobil sejauh 15 meter. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab pasti terjadinya kecelakaan. Polisi juga mengamankan mobil plat merah yang menabrak korban ke unit Laka Lantas Polres Musi Banyu Asin. Pihak kepolisian sendiri belum memberikan keterangan terkait peristiwa kecelakaan ini. Informasi lainnya akan kami hadirkan, tetaplah bersama kami di Kabar Sumatera. Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TV One.
kita menemukan perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang kita duga sebagai perbudakan modern dan juga perdagangan manusia. Anak saya lebam-lebam, gusiknya luka, cuma bisa minum, kemudian mata juga lebam. Hukum kita juga sudah bisa menegakkan bahwa anak-anak itu bisa tetap dihukum. Telusur di TV One menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omicron di Jakarta Barat menegakkan kita dan pastikan kesehatan menjaga dunia yang mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan Kabar Siang hanya di TV One. Laga para petinju terbaik dunia disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas pertandingan yang berbeda. Saksikan Best World Boxing hanya di TV One. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron Mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semua. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget Mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! tvOneNews.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tvOneNews.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus Setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TV One. Menghadirkan tema terpilih. Sejumlah persiapan terus dilakukan jelang keberangkatan kloter pertama calon jemaah haji dari berbagai daerah. Salah satunya adalah persiapan asrama haji yang akan menyambut para jemaah haji. Informasi berimbang dan proporsional. Dukungan bagi para tokoh nasional untuk maju di pemilihan presiden 2024 terus bergulir. Kabar petang pilihan live di TV One. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu Mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Aku udah beliin kamu set-top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri.
Saksikan Catatan Demokrasi Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live hanya di TV One. Ya, pemirsa, tidak ada yang menyangkal bila empek-empek seakan identik dengan Palembang. Namun selain empek-empek, Bumi Sriwijaya juga memiliki kuliner khas lain yakni martabak har. Disebut-sebut mirip dengan martabak India, namun apa yang membuat martabak ini cukup favorit? Yuk simak liputannya berikut ini. Sajian kuliner berbuka puasa kali ini datang dari Palembang, Sumatera Selatan, yang biasa dikenal dengan nama martabak har. Terbuat dari bahan baku terigu dan telur bebek atau ayam. Martabak har mirip dengan martabak India, yang membedakannya adalah adanya kuah kari dari daging kambing dan kulitnya yang terasa lembut dan renyah. Untuk membuat martabak ini butuh keahlian khusus. Adonan terigu yang sudah disiapkan kemudian dibentuk menjadi tipis dan lebar, lalu diberi isian telur dengan berbagai campuran. Untuk menyantapnya, martabak har akan ditemani kuah kari kambing yang disiramkan di atasnya. Untuk menambah aroma lain atau pedas sedikit menyengat, ditambahkan irisan cabai hijau dan kecap asin. Jadilah santapan unik menggoda rasa dan disantap hangat-hangat lebih nikmat. Di bulan Ramadan ini martabak har hanya melayani pesanan dalam kemasan dan waktu-waktu ramai tentu saja jelang berbuka puasa. Kumpul sini rame, agak maju dikit suaranya. Rame ya kalau buka puasa ya? Ini ada tidak uang puasa yang dibuka bawa keluarga ke sini atau bagaimana? Iya, bawa keluarga. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Junjati Patra, Faza Alvarez, TV One mengabarkan. Pemirsa, demikianlah kabar Sumatera. Saya Muhammad Sofyan, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.